lagi, chef. Dah. Oke, 1 menit lagi. Belum lagi. Wah, lebih gua nonton film bebas. Oke. Deh. Oke lah. Lanjut. Aja nih. Ayo, sikat. Oke. Jam 10 tank. Mulai ya. Mulai nggak? Mulai. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Bertemu lagi dengan saya dan Mr. X kayaknya. Dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat, tepatnya di PT Dolphin ya. Tak segan-segan, tak bosan-bosan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kembali di Bella Coklat Baking Center. Kali ini saya akan mendemokan resep yang simple, gampang, tapi juga enak pastinya. Karena resep yang saya buat pastinya saya membuat resep yang sesederhana mungkin dan juga gampang dibuat oleh ibu-ibu sekalian. Nah, kali ini saya akan mendemokan resep Paris Brest. Paris Brest ini sebelum saya mendemokan, nanti saya akan mendemokan resep Paris Brest, saya akan menceritakan sejarahnya dan kemudian saya akan mengumumkan challenge di minggu lalu. Dan yang kemudian untuk challenge minggu depan juga ada lagi ya. Oke. Kali ini saya akan menemukan resep Paris Brest. Paris Brest ini adalah sejarahnya ya, ini salah satu turunan dari kue sus kalau bahasanya di ibu kue sus atau supes ya. Ini sejarahnya kue sus dulu dah. Kue sus itu sebenarnya sejarahnya itu diciptakan oleh seorang juru masak dari Italia sebenarnya. Itu ada wanita dari Italia. Dia kabur atau dia pindah dari Italia ke Prancis, ingin menikahi orang Prancis lah, cowok Prancis. Itu pada tahun 1500 sekian. Nah, pada tahun itu dia membawa semua juru masak itu, si cewek itu bawa juru masaknya semua ke Prancis dan dia ingin membuat hidangan pasta. Biasanya kan Italia terkenal dengan pastanya, tapi dijadikan kue. Nah, jadilah si krim puff ini ataupun disebutnya dengan kue sus. Kemudian disempurnakan lagi oleh juru masak cowoknya dari Prancis itu, ditambahkan krim, ditambahkan buah-buahan dan segala macam. Akhirnya jadilah disebut namanya kue sus atau supes. Sus sendiri artinya itu sebenarnya dia kue kubis, jadi bentuknya seperti kubis. Kalau aslinya kue sus kan bentuknya seperti kubis. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Paris Brest? Paris Brest ini juga sejarahnya turunan dari si kue sus. Kue sus itu kan banyak tuh, ada eclair, ada croquembouche, ada yang macam-macam lah ya. Nah, kali ini kita akan menemukan Paris Brest. Sejarahnya Paris Brest adalah pada tahun 1900 sekian atau 1800 akhir itu ada penyelenggaraan lomba sepeda dengan jarak jauh. Itu jaraknya 1200 km. Itu antara Paris ke Brest ke Paris lagi. Itu kurang lebih menempuh waktu 2-3 hari. Yaitu antara dari kota Paris ke Brest, itu dari daerah pelabuhan lah ya, di Prancis sana, tepatnya dekat Samudra Atlantik, dan kemudian balik lagi ke Paris. Kenapa Paris Brest bentuknya seperti bulat? Karena dia identik dengan seperti roda sepeda. Oke. Nah, Paris Brest ini krimnya nanti bisa dengan isian krim, kemudian ditambahkan buah-buahan, ditambahkan lagi kacang-kacangan, almond segala macam lain-lain. Dan kemudian dia bentuknya bulat seperti sepeda. Itu sejarahnya Paris Brest ya. Nanti untuk lebih detail lagi itu saya tahu sejarahnya, bisa ibu atau bapak googling aja di Mbah Google. Oke, resepnya sangat simpel. Yang pertama saya bikin setengah resep. Satu resep itu ada 100 gram mentega ataupun margarin. Kemudian ada 250 ml atau 250 gram air. Kemudian ada 175 gram tepung terigu protein sedang. Lalu ada telur 4 butir ataupun 200 gram. Nah, saya bikin setengah resep, ya ini ada 50 gram margarin ataupun mentega. Saya bikin setengah resepnya ya.
Ini 50 gram margarin atau mentega. Saya pakainya margarin, mereknya apa aja. Sudah saya timbang. Lalu ada air nih, ini boleh digantikan dengan susu cair ataupun air boleh, atau setengah-setengah dengan susu cair boleh. Airnya air matang atau air mentah boleh, air matang atau air mentah karena ini dimasak juga kok. Ini berarti 125 gram karena setengahnya. Tetap saya sebutkan, nanti tetap juga saya share juga resepnya. Nah ini seperti biasa, ini dimasak sampai dengan mendidih. Ini suhunya sedang aja, jangan terlalu overheat ya. Perbandingan air sama margarin ini berapa nih, Chef? 1 banding, itu ada resepnya kok, 100 gram margarin 1 banding 1,5, airnya 250 gram ya. Jadi misalkan air menteganya 100 gram, airnya 250 gram seperti itu. Karena nanti kalau misalnya air terlalu banyak pun 1 banding 3 itu dikhawatirkan nanti ditambah lagi telur takut terlalu lembek, dia nggak berbentuk garis-garis ini. Oke. Lalu ada telur ayam dan tepung terigu protein sedang. Telur ayamnya saya pakai 100 gram atau 2 butir telur ayam. Kemudian nanti ada tepung terigu protein sedangnya, ini adalah 88 gram saya pakainya. Oke, kemudian nanti isiannya saya antara perpaduan antara whipping cream dengan Bella spread coklat. Nah ini kan saya kasih di sini resepnya adalah Bella cream. Nah Bella cream di sini saya kasih opsi ke ibu-ibu, boleh pakai coklat, boleh pakai varian yang lain dari produk Bella coklat. Nah karena kita ada 4 varian atau 5 varian sekarang. Nah ini dia nih, ini lagi booming nih produknya nih. Nah ini kemarin yang dipakai Sultan Andara nih, tuh bentuknya. Ini produk baru kita, ada 3 yang baru nanti. Yang pertama ini ada Choco Cashew, jadi perpaduan antara cashew nut dengan coklat. Kita buka ya, bentuknya twist ya. Nah ini lagi dicari beneran. Tuh, keren nggak? Oh, bawahnya. Ini lagi ini. Hanya bedanya ini kacang metenya tidak ada potongan kacang metenya ya. Jadi benar-benar kacang metenya dihaluskan, bukan nggak ada, tapi kacang metenya dihaluskan. Perpaduan antara coklat dengan kacang mete. Yahut. Oke, ini sambil kita aduk sampai mendidih. Ini Mister. Ini netizen pada nanya, ini Mister siapa sih? Mister siapa sih? Ini sampai mendidih. Kemudian nanti masukkan tepung. Jadi masukkan telur tuh sampai dengan bahasan sampai kali sih, sampai dia nggak nempel di panci si tepungnya. Belinya di mana nih, Chef, katanya? Udah launching belum sih? Launching sih sudah. Ini sudah mulai tim kami atau tim sales kami di daerah sudah pada buka PO. Itu nanti ada di supermarket ya, kayak di Giant, kayak di Hero dan Aga Solayan seperti itu ada. Carrefour. Itu pokoknya di toko bahan kue juga ada. Nah, ini kan bentuknya twist ataupun dia kan langsung jadi campur jadi satuan. Itu diaplikasikan mungkin hanya untuk spreadable aja, untuk dipolesan aja sih. Kalau untuk dicampuran adonan pun bisa, tapi dia nggak bentuk warna twistnya itu. Oke, ini sudah mau mendidih. Ambil tepungnya dulu. Ini tepungnya tadi 88 gram karena setengahnya resep. 175 aslinya tepungnya, tapi dibagi 2 kan 87,5 aja, sedikit napen ke 88. Apinya sedang aja ya ibu ya, jangan lupa oven dinyalakan 200 derajat Celcius, suhu saya pakai suhu bawah ini, oven gas. Karena 15 menit atau 30 menit sebelumnya kita harus nyalakan oven. Ini sudah tercampur rata dan sudah mendidih. Nah, Mister lihat Mister, sudah mendidih seperti ini ya. Oke, baru kita masukkan tepungnya, lalu kita matikan apinya. Sambil diaduk. Sudah masuk semua, sudah tercampur, baru kita matikan apinya. Matikan
dengan apinya. Bentar, masih start. Nah ini kita aduk sampai di sini, sampai dia agak sedikit hangat-hangat kuku atau suam-suam kuku, nanti baru dimasukkan telurnya. Karena dalam keadaan panas, kalau misalnya dimasukkan telur nanti juga di split dia akan berbentuk motif si itunya squidnya. Nah ini belum ya. Nanti kalau misalnya dia sudah kalis, dia tidak nempel di bagian dinding panci. Nah ini sudah mulai kalis tuh. Kalau dia kalis tuh dia nggak nempel di dinding panci. Ini ke depan. Tuh rekomen lah yang Choco Cash itu produk baru kita tuh. Nah biasanya kalau mau cepet, ibu-ibu kalau dalam skala banyak bisa di mixer. Ambil di mixer, masukkan telur satu-satu. Dan juga untuk ngurangin panas. Nah ini sudah bercampur, udah kalis ya. Aduk sebentar ya. Nah kalau ini baru tekan rendah aja. Udah asapnya langsung keluar. Jadi mixernya salah satu untuk ngeluarin asapnya biar nggak cepat panas. Nah ini sudah hangat. Kita masukkan telurnya satu demi satu. Jadi jangan sekaligus. Ada masukan nih chef, katanya di Alfa dan Indomaret ada Indom chef. Di Alfa dan di Indomaret, oh boleh. Di Alfa dan Indomaret sepatnya Di Alfa Midi ya, Pak. Alfa Midi kayaknya, Alfa Midi ya? Alfa Midi ada. Alfa Midi kayaknya ada. Nah ini sampai dia, sampai bentuk pasta ya. Karena memang aslinya ini pasta, makanya disebutnya supes atau sus pasta lah kalau bahasa Indonesia. Nah ini dijadikan makanan dan ternyata enak, itu gurih dia. Nah di sini ibu kalau bisa menambahkan garam boleh tambahkan. Saya berhubung sudah pakai margarin, jadi sih nggak perlu pakai garam. Nah ini kan sudah nggak panas tuh. Kenapa di mixer biar ngurangin asapnya juga. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah dikasih squid star atau bintang. Ini jadinya banyak kok. Tergantung ini sih, tergantung kita mau hasilnya besar-besar atau ringnya ya. Ringnya mau yang besar atau yang kecil-kecil. Semakin kecil semakin banyak jadinya. Tapi tetap ibu saya akan kasih estimasi cost atau estimasi jualnya berapa sih gitu. Sudah. Lalu kita splitkan di atas loyang yang sudah dialaskan dengan plastik bakar atau dikasih dengan silpat. Saya pakai silpat aja. Nah, oke. Caranya seperti ini. Sama seperti kita membuat eclair sus biasa bu. Hanya ini kalau sus biasa kan dia rapat kan, dia tangannya nggak bolong. Tapi kalau misalkan Paris Brest ini dia seperti kita membuat donat lah. Nah seperti ini. Oke. Nah ini besar kecilnya selera.
Ini saya kasih contoh yang agak besar ya. Nah, jadi ini besar kecilnya selera dari ibu-ibu semua. Misalkan mau bikin Paris Bresse-nya agak besar silahkan. Tapi saya selalu memikirkan cara makannya sih, karena saya bikinnya agak sedikit kecil. Pertama untuk cemilan juga enak kan, jadi one bite segala pegang, nggak kegedean banget, nggak berantakan juga. Oke. Oven sudah saya panaskan suhu 200 derajat Celcius di bawah. Ini kita panggang langsung selama kurang lebih 20 menit. Selama kurang lebih 20 menit. Kemudian saya sambil nunggu susnya matang, saya akan cuci dulu, saya akan bikin krimnya. Oke. Wah, saya lupa kasih almond. Kalau kita bikin lagi. Lupa saya. Mister, sini Mister. Jadi setelah di split seperti ini harusnya itu ditaburin gula pasir, kemudian ditaburi almond slice. Nah, seperti ini. Kenapa ditaburin gula pasir? Ada nanya nggak tuh? Jawabannya simple. Biar ada manis-manis ya. Oke. Ini beratnya kurang lebih kalau ditimbang adalah 15-20 gram. Oke, nah ini salah tadi saya lupa itu, nggak apa-apa. Ini saya taburin gula pasir bagian atasnya, sedikit aja. Ini gula pasirnya. Nah, kemudian taburin almond slice. Nggak enak tuh, coba. Kalau ibu mau telaten sih bisa tempel-tempel seperti ini ya. Oh, waduh. Kalau kita panggang gitu tadi lupa saya.
Kalau ibu mau bikin yang lebih besar lagi silakan ya, nggak masalah ya. Oke. Siapkan. Halus. Oke, saya akan ngaduk krimnya. Jadi di dalam resep krimnya itu adalah 300 gram whipping cream yang sudah dikocok, kemudian 200 gramnya Bella Spread coklat. Nah, ibu kalau mau ganti Bella Spread yang lain silakan. Nah, berhubung saya bikin setengahnya resep, saya akan ngaduk berarti 150 gram si whipping cream, si Bella Spread coklatnya nanti 100 gram. Jadi banyak nanti. Jadi kita aduk sampai dia 80% imbang ya. Yang pertanyaan nih? Ada pertanyaan. Ke atas, Kak. Yang mau bantuin setri, boleh. Bantuin doa aja bu. Bantuin doa. Nah ini 80% mengembang, udah agak mengental. Kita masukkan Bella Spread coklatnya, yaitu 100 gram. Enak banget ini sumpah. Jadi karena si adonan susu tadi dia tidak terlalu manis kan, tidak ada gula sama sekali kan, ditambah lagi krimnya agak manis, jadi pas gitu manisnya. Ini kita kocok lagi. Kalau ibu mau satu banding satu silakan, bu yang mau lebih coklat silakan banding satu. Kalau pakai whipped cream homemade bisa nggak sih? Bisa. Atau mau pakai flak silakan. Nanti biasanya di inti isiannya itu dia si krim atau flaknya nanti ditaburin, dikasih buah-buahan cincang, biar ada antara asam manisnya gitu. Kemudian tambahkan kacang-kacangan juga boleh sebenarnya, cincangan kacang-kacang mete ataupun dari si almond itu boleh. Sama bu, jadi whipped cream yang bubuk itu kan kalau nggak salah 1:2 ya, antara susu dengan whipped cream bubuk dengan airnya. Setelah dikocok baru tambahkan ini aja, tambahkan Bella Spread aja. Misalkan ya airnya 100 gram, krimnya 200 gram, 300 total lah kan. Guys, Bella Spread itu 200 gram gitu. Ini sudah. Sama dengan resep yang ini aja bu, sama dengan resep yang di saya dapat ini nggak apa-apa kok. Oke, kita masukkan. Saya tidak pakai spirit yang star, tapi pakai yang nozzle, yang plain dan yang nozzle. Tuh banyak banget jadinya kan. Tuh lihat. Oke, nah itu kan tunggu sampai matang. Biasa dah.
ada sulapnya. Tenang Bu, ini sama kok dengan tadi pagi kok ini. Nah aslinya gini, tadi kan saya lupa ngasih almond, nanti kalau setelah dikasih almond seperti ini baru kita potong. Biasanya kalau sus kan dibolongin, nah kalau kita potong pinggirannya, kita potong, hati-hati kena tangan. Karena kan 20 menit masih lama. Kemudian nanti kita dinginin dulu baru kita isi. Jadi kita sudah bikin jadinya. Oh, ini renyah banget nih. Wah, saya ribet lama loh. Iya, Paris Brest itu kan lama kan. Perjalanan dari Paris ke Brest ke Paris lagi. Atau istilahnya kalau ini Tour de France ya. Makanya pas sekali saya demoinnya di bulan Agustus akhir, karena memang Paris Brest itu diselenggaranya di bulan-bulan Agustus tanggal 19 tanggal 22. Kemudian sampai dengan kalau enggak di tanggal 6 September. Misalnya di bulan-bulan segitu diadanya. Oke, ini saya kurang lebih seperti ini. Lalu biasanya di bagian bawahnya saya kasih tipis saya dulu tuh. Ya. Nah, ibu boleh, ibu ngasihnya yang di model cruel gitu boleh. Kalau saya lebih simple, tinggal diketrot-ketrotin aja Bu nih. Trot, lebih simple kan. Dan juga nanti dia akan ada pinggiran tuh kelihatan kayak bola-bola gitu manis. Nah, setelah ini kita taburin dengan almond slice yang sudah dipanggang. Boleh juga dengan buah-buahan, strawberry, cincangan kismis atau segala macam boleh. Jadi rasanya nggak plain. Oke, kemudian kita tutup bagian atasnya. Lalu kita taburin menggunakan icing sugar, jadi atau gula donat lah ya. Tipis aja. Kenapa saya menyarankannya harus gula donat? Karena kalau yang gula halus biasa itu nanti dia kalau dimasukkan ke dalam lemari pendingin nanti akan basah. Oke, itu baru satu. Kita lagi. Nah, kalau yang icing sugar ini dia ditaruh lemari pendingin tetap ada putih-putihnya, ada snownya. Ini murah kok dijualnya. Sudah hitung. Saya coba tanya. Dijualkan murah, murah banget. Jadi bisnis ya. Satu lagi. Kita gantiin aja kan, jangan boleh genapin, kita gantiin aja. Oke. Gampang ya ibu-ibu ya. Tarat, Paris Brest ala Bella coklat. Simple kan? Simple banget. Jadi kalau menunya kita resepnya itu aja, kita harus benar-benar kreatif lah. Oke, Paris Brest sudah. Saya akan hitung kosnya sebentar. Belum. Saya akan hitung kosnya. Tadi saya bilang ini misalkan kita hitung total adonan misalkan 100 gram mentega atau margarin ditambah 250 gram air 350 gram. Ditambahkan lagi 175 tepung terigu, tambah lagi 200 gram telur ayam, kurang lebih hampir 400 500
700-an, 700 gram. Kita bagi satu adonan ini kurang lebih beratnya ada 15 sampai 20 gram beratnya ya. Saya pukul rata atau 20 gram lah. Itu jadinya kurang lebih dari 700 gram adonan tadi dibagi 20 tuh kurang lebih jadi kelihatan kurang lebih 40 atau 40 lebih lah, 40 hasilnya 40 Paris Brest adonannya. Nah dari 40 adonan itu saya tambahkan filling segala macam dan yang lain, saya hitung dah costnya, kita tambahkan biaya operasional, kemudian saya tambahkan margin 50%. Itu kalau ibu jual 2.400 satu buah ini itu udah untungnya 50%. Benar kan? Pakai almond slice, pakai krim, pakai kacang-kacang almond slice yang cincang. Itu rasanya juga enak lagi. Itu 2.400 nih, 2.388. Untungnya 50%. Modal keseluruhan adonannya yang kita buat itu adalah 63.700. Dari 63.700 tinggal ibu bagi dah, tinggal ibu bagi 20 gram gitu, atau tinggal ibu bagi 40 gram. Oke, sudah kelihatan berapa hasilnya. Oke, ini bahannya seperti biasa. Saya estimasi bahan ini selalu memakai harga yang termahal, karena kalau kita pakai harga yang termurah, tiba-tiba harga telur naik, wah kita jadinya ada biaya tak terduga, ternyata kok malah miss ya, malah nggak untung, malah kerja bakti seperti itu. Ya jadi saya pakai harga termahal kayak almond slice itu saya kasih harga per kilo 200.000, padahal kan di pasaran saya beli 150, 168, paling mahal 75, tapi saya kasih harga 200.000. Kemudian kayak misalkan air atau susu cair, saya di sini pakai kosnya susu cair, pakai yang per liter harga 15 ribuan. Itu saya hitung kalau air kan per liter kan berapa sih, kalau air mineral tuh 5.000 ya misalnya, 5.000 per liter. Saya kasih harga 15.000. Itu pakai estimasi harga termahal aja dijual 2.400 untuk 50%. Coba kalau ibu kenyataannya ibu pakai bahan-bahan yang murah, ibu jual pasti lebih murah lagi kan. Nah, gimana? Mau ibu buat ya? Oke, Paris Brest ini memang simple, mudah dibuat, dan saya yakin ibu juga bisa buat di rumah. Dan pada awal memang sebenarnya Paris Brest ini adalah pasta ya, pasta makanan, tapi dibuat kue jadi seperti ini. Nah, ini saya akan mengumumkan ini yang sudah masuk hasil voting dari tim Bella. Jadi ada beberapa 6 ya Pak Mister ya, ada 5 atau 6 kandidat gitu. Kita pilih jadi 3. Dina Moradina enak banget, saya enak banget bu, beneran enak. Saya nggak bohong enak. Saya kalian ngemilin adonannya aja enak banget, tambah pakai krim apalagi yang bikin enak tuh biar coklatnya dulu. Mau saya makan nih. Mister ngiler tuh, gue tahu tuh. Pengen dia tuh. Oke ya, saya akan mengumumkan challenge yang minggu lalu. Jelas ya, saya membuat rebaking dari resep brownies kukus tiramisu. Tapi saya mengumumkannya adalah jangan menggunakan produk tiramisu, tapi menggunakan produk yang lain dari Bella. Misalkan kita ada banyak tuh, ada 4. Kemarin kita bikin tiramisu. Nah ini tinggal ganti dari apa namanya? Dari spread itu menggunakan produk kita yang lain. Boleh menggunakan spread yang cheese, boleh menggunakan spread yang coklat, ataupun yang kacang mete bebas. Nah ini kandidatnya sudah terpilih 3. Saya sebenarnya mengumumkan yang ini. Udah masukkan lagi berarti ini. Untuk banyakan yang ini. Udah akhirnya kita hasil vote banyakan yang nama ini kita pilih di pemenang. Oke? Jadi tetap kita penilaiannya tidak ada main mata lah. Kita tetap objektif, kita tetap sportif lah dalam penilaian. Karena memang berdasar saya nggak bisa nilai sendiri. Misalkan saya bilang seperti ini, nanti jatuhnya subjektif. Misalkan yang si A, tim kami bilang yang ini, di akhirnya kan ini kita pilih terbanyak baru kita tentukan sebagai pemenang. Adil kan? Oke, untuk juara pertama, bukan juara pertama sih ya. Untuk yang beruntung gitu, yang beruntung pertama itu ada @u1a_2210. Yang kedua ada @mak ya, mak_ww.anti. Yang ketiga ada @lafitrihasna ya. Yang pertama saya ulang itu ada @u1a_2210. Untuk yang juara kedua itu ada @mak_ww.anti. Yang ketiga adalah Fitri Hasna. Oke. Selamat untuk ketiga pemenang. Mister mau tepuk tangan tadi jatuh ke iPad. Oke, terima kasih untuk pada pemenang yang sudah berpartisipasi. Untuk yang belum beruntung jangan berkecil hati karena ada kesempatan lagi untuk di minggu depan. Kita akan ada challenge yang lain ya, yang pastinya tidak kalah seru dari yang sekarang. Dan selamat untuk U1
1A_2010 nanti akan dapat celemek dari saya. Itu Bella coklat. Nanti akan kita kirim. Jangan lupa untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi nanti akan dipost ulang dengan tim kami. Jangan lupa kirim data dirinya ya, nama, alamat, nomor handphone yang bisa dihubungin. Lalu akan kita proses pengiriman hadiahnya. Oke, untuk challenge minggu depan. Ini berhubung Agus sudah end. Di minggu depan saya akan mendemokan resep-resep berbeda. Nanti akan kita upload. Udah di post belum? Yang minggu depan belum. Belum ya. Nanti untuk di bulan September itu jangan lupa pasang alarm dari sekarang. Itu kita akan post jadwal saya untuk demo dalam 1 bulan. Yang pastinya di setiap hari Rabu ibu-ibu ya. Setiap hari Rabu kita akan langsung demo 1 minggu sekali setiap hari Rabu. Nanti resepnya akan di-post oleh tim kami, itu sudah ada jadwalnya. Jadi kita sudah buat untuk jangka 1 bulan ke depan kita sudah post. Oke, untuk challenge minggu depan saya nggak akan rebaking lagi. Saya akan apa Mister? Apa Mister? Apa ya? Gini aja dah. Nanti di resep kedua dan minggu kedua bulan September saya akan mendemokan resep pancake. Nah ini kan sebelum saya demoin, coba saya pengen tahu. Ini challenge dari saya ya. Jadi saya nanti akan mendemokan di resep minggu kedua tuh resep cheese pancake ya. Nanti resep dari saya sudah ada. Coba ibu-ibu bikin dong pancake dari resep ibu-ibu menggunakan aplikasi dari produk Bella Spread ya. Ada 5 nih bahkan. Kalau memang sudah ada di tempat ibu-ibu, lebih enak lagi, lebih enak. Ya, karena kemarin yang di Sultan Andara atau di Raffi Ahmad atau di Rans Entertainment, si Raffi Ahmad dengan Nagita itu mendemokan dia membuat pancake pada aplikasi Bella Spread kita ini. Dia mendemokan diaplikasikan ke dalam pancake. Nah, saya ingin ibu buat pancake kemudian menggunakan produk Bella Spread kita dari 4 ini. Ya, bebas. Jadi sebelum saya membuat, challenge berubah nih jadinya. Ibu bikin dulu sebelum saya bikin. Tapi di minggu kedua bulan September. Jadi sebelum saya bikin, challenge beda lagi kan. Jadi minggu dulu bikin. Nanti akan saya lihat, saya akan pilih. Nanti akan saya kode dengan tim juga. Oh ini bener ya resep ini. Sertakan resepnya juga karena nanti kalau cuma foto doang bisa aja, mohon maaf loh ya. Takutnya beli dari luar, kemudian difoto menggunakan produk Bella kan itu kan nggak fair ya. Belum 5 menit lagi. Jadi ibu challenge-nya adalah membuat pancake aplikasi menggunakan produk Bella Spread kita dari 4 itu ya. Nanti paling lambat di tanggal berapa Mister? Di tanggal 2 September 2020 di tanggal 1-nya di jam 24.00 itu akan kita close sebagai pemilihan nanti. Di tanggal 2 paginya kita akan discuss oleh tim. Oke, kita akan discuss oleh tim, nanti dipilih suara terbanyak yang mana baru kita akan umumkan. Ya, jadi challenge ini berubah. Biasa saya dulu membuat, baru ibu membuat. Nah, saya akan berubah nih, ibu membuat dulu, baru saya akan tentukan. Gitu. Nanti tetap saya akan mendemokan dari resep pancake saya juga. Oke, itu resep dari pancake dari saya ataupun nanti challenge dari saya. Saya tetap menghargai yang jual pertama, nanti akan terdapat celemek atau apron ya. Kemudian untuk resep di minggu depan saya akan mendemokan resep cheesecake, strawberry cheesecake tapi yang unbaked, yang tidak dipanggang. Jadi dalam artian kalau Japanese cheesecake yang dipanggang itu kan dia kurang lebih waktunya lama, 1 jam lebih. Dipakai Obe Mary. Tapi saya membuatnya yang unbaked. Jadi dasarnya menggunakan biskuit atau yang lain-lain. Oke. Resep minggu depan jangan lupa unbaked strawberry cheesecake saya akan demokan. Tanggal 1-nya saya akan close untuk challenge-nya yaitu membuat pancake menggunakan produk Bella. Oke. Nih tunggu ini matang, masih lama waktunya ya. Tunggu ini matang aja biar ibu tahu. Sama-sama ibu ilmunya. Karena gini, pancake itu kan boleh dibilang kalau pancake gampang susah, masih gampang lah. Karena kita menggunakan teflon juga bisa kan. Yang susah nanti di minggu akhir bulan September saya akan mendemokan resep makaron ibu ya. Saya akan mendemokan resep makaron, tetap bismillah. Biasanya makaron itu kan resepnya kan menggunakan oven yang sedikit modernnya, yang ada konveksi, yang ada blowernya, ada anginnya. Tapi nanti saya akan coba mendemokan, sudah saya coba kok,
Tapi memang itu resepnya gampang susah-susah, bukan gampang-gampang susah. Kalau pancake kan gampang-gampang susah. Kalau makaron itu gampang susah-susah. Saya akan mendemokan menggunakan oven gas biasa. Ini kita akan coba biar ibu juga tahu. Oh ternyata bikin makaron pakai oven ini biasa. Ternyata dia harus seperti ini gitu. Nantinya saya kasih dari sekarang. Nanti ada tipsnya. Karena pakai menggunakan oven ini hasilnya bisa. Kalau ngomongin bisa, tapi hasilnya maksimal atau tidaknya tergantung nanti tipsnya ya. Karena memang yang namanya oven gas itu kan pengapiannya kadang tidak rata ya, apalagi dibikin makaron karena dia menggunakan harus memang blower, ada angin, jadi dia kembangnya juga bagus rata. Yang pastinya kalau makaron harus ada kaki-kakinya, itu yang gampang susah. Nah resepnya menggunakan metode apa nanti saya kasih tahu. Ada 3 metode nih pembuatan makaron: French meringue, Swiss meringue, ada Italian meringue. Nah itu tinggal di iniin. Nanti tiga-tiganya dari ketiga itu nanti akan saya coba satu yang mungkin tingkat kegagalannya sedikit, yang ibu-ibu bahannya pun sedikit, simple banget. Nah memang agak susah itu di makaronetsnya itu yang pencampuran antara putih telur dengan si almond powdernya, itu yang gampang susah. Jadi nggak sembarangan ngaduk memang, tapi tetap nanti akan kita kasih trik atau tipsnya. Oke, masih ada waktu, coba saya lihat dulu. Nah, ini sudah matang. Warnanya seperti ini ibu ya. Tuh. Ini udah kecoklatan. Nah ini dia panggang nih, itu nggak ada almondnya tadi. Lupa. Oke. Nah ini kalau pakai silpat enaknya dia nggak nempel. Gampang lepasnya rapi bawahnya. Tuh. Matang sempurna ya. Masih panas. Nih kita akan potong. Tuh kopong. Perfect. Kopong tuh. Oke. Jadi bukan resep kaleng-kaleng. Karena resep yang saya demokan selalu saya akan coba dulu, saya akan trial dulu. Misalkan sudah oke, baru saya akan post untuk didemokan. Karena kalau saya demoin resep ternyata gagal, saya sendiri nyobaan gagal gitu kan, itu akan saya skip dulu kan, aja dulu buat nanti saya akan trial di minggu kapan itu saya akan coba lagi dan belum berhasil, baru saya patenkan resepnya, baru saya demokan. Oke, nanti setelah dingin seperti tadi, kita potong bagian tengahnya, kita isi menggunakan Bella Cream, taburin gula halus, sajikan. Oke, resep dari saya sekian, Paris Brest. Atas nama Bella Coklat dan PT Dolphin, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya kepada Bella Lovers semua, dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya, baik yang sengaja tidak sengaja. Kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin saya juga manusia biasa, ada lupa, kadang ada hilafnya juga. Seperti tadi ini lupa taburin gula pasir, lupa ngasih almond. Tetap cara asli seperti tadi, taburin gula pasir dulu, baru taburin almond slice, panggang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.